Selamat siang. Pada pertemuan P15 ini kita akan belajar tentang bioavailabilitas dan bioekivalensi. Untuk belajar bioavailabilitas dan bioekivalensi, kita coba lihat dulu bahwa banyak produk obat di mana kandungan zat aktif berkhasiatnya sama atau zat aktifnya sama dari suatu produk atau juga setara, ini ternyata mempunyai efek terapeutik yang berbeda. Contohnya, untuk zat aktif asam mefenamat. Dalam perdagangan, ini banyak merek dagang untuk zat aktif asam mefenamat, misalnya Ponstan, Mevinal, ataupun Benostan, atau juga produk dengan nama yang lain. Ya. Di mana dari produk-produk ini, zat aktifnya sama yaitu asam mefenamat. Tetapi setelah dikonsumsi, setelah diminum, ternyata dari contoh ketiga obat ini memiliki efek terapeutik yang berbeda. Di mana perbedaan ini, perbedaan jumlah zat berkhasiat di dalam darah ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Nanti kita akan pelajari secara bersama-sama. Nah, untuk melindungi atau menjaga mutu obat yang beredar, jadi untuk melindungi konsumen, maka produk-produk ini harus melalui suatu studi klinis, di mana studi klinis itu berguna untuk menetapkan keamanan dan efikasi suatu produk obat. Efek terapeutik suatu obat itu bisa berbeda dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, bisa disebabkan karena sifat fisikokimia obat, di mana suatu obat itu memiliki kelarutan, ukuran partikel itu yang berbeda-beda, kemudian sifatnya apakah dia termasuk garam, ataukah dia basa, atau juga asam. Ini sifat fisika kimia obat ini akan sangat berpengaruh pada kemampuan obat untuk diserap atau diabsorpsi, sehingga akan memberikan efek terapeutik yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah bentuk sediaan obat. Ini juga akan berpengaruh pada efek terapi, misalnya bentuk sediaan larutan, suspensi, puyer, tablet, kapsul. Ya, ini juga akan menentukan kecepatan dari suatu obat itu bisa diserap oleh tubuh sehingga bisa memberikan efek terapeutik. Kemudian yang ketiga adalah cara atau rute pemberian obat. Apakah itu intravaskuler atau juga ekstravaskuler. Ini juga akan berpengaruh pada kemampuan obat itu untuk diserap sehingga bisa memberikan efek terapi. Kemudian yang keempat adalah formulasi obat, di mana di sini proses pembuatan itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan obat itu untuk melepaskan zat aktifnya dan memberikan efek terapi. Misalnya pada proses pembuatan, pada bentuk sediaan tablet, proses pembuatan itu ada 3 metode, yaitu secara umum ya terbagi oleh 3. Yang pertama adalah metode granulasi basah, kemudian granulasi kering, yang ketiga adalah cetak langsung atau kempal langsung. Nah, dari ketiga metode pembuatan ini juga akan mempengaruhi kekerasan dari tabletnya, kemudian mempengaruhi waktu hancur dari tabletnya, kerapuhannya, ya, dan ini akan berpengaruh pada kemampuan zat aktif itu untuk melepaskan dari bentuk sediaan tersebut, dari bentuk sediaan tablet ini, apakah dia akan cepat hancur, kemudian dia akan cepat terlarut sehingga bisa segera diserap ataukah tidak. Ini juga sangat dipengaruhi oleh formulasi suatu obat. Suatu obat dapat bekerja apabila zat aktifnya dapat mencapai bagian tubuh tempat obat bekerja dan dalam jumlah yang cukup untuk memberikan respon farmakologi. Bila jumlah zat aktif itu berkurang, maka kemungkinan akan terjadi kegagalan terapi.
Nah, tujuan penilaian biofarmaseutik, farmakokinetik, dan bioavailabilitas obat adalah untuk mendapatkan obat yang aman, efektif, dan acceptable oleh penderita. Sehingga penderita yang mengkonsumsi obat yang kita buat itu tetap aman dan juga efektif ya, patuh untuk meminum obat karena sesuai atau cocok dengan kondisi dia ya, sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan penyakit yang dideritanya. Sehingga harapannya obat yang diminum oleh penderita itu bisa memberikan efek terapi. Definisi bioavailabilitas yaitu jumlah relatif obat atau zat aktif dari suatu produk obat yang diabsorpsi serta kecepatan obat itu masuk ke dalam peredaran sistemik, di mana akan berpengaruh pada ketersediaan biologis produk obat tersebut, dan juga efek terapi dari suatu obat ini sangat bergantung pada kadar obat dalam darah atau plasma, sehingga sangat menentukan respon penderita dan akan menghasilkan suatu terapi yang sesuai dengan kebutuhan penderita atau pasien. Jumlah dan kecepatan zat berkhasiat yang terabsorpsi untuk memasuki sirkulasi sistemik, selanjutnya timbul efek farmakologis melalui cara pemberian dan dosis tertentu. Definisi bioavailabilitas dan juga bioekivalensi. Untuk bioavailabilitas atau ketersediaan hayati ini merupakan kecepatan dan banyaknya obat yang diabsorpsi dari suatu produk obat menjadi tersedia pada tempat aksinya, sehingga siap memberikan efek terapi. Kemudian untuk bioekivalensi ini adalah perbandingan bioavailabilitas formulasi dan produk obat yang berbeda atau batch yang berbeda untuk produk obat yang sama. Ekivalensi obat, di mana dua obat dengan zat berkhasiat yang sama, tetapi dari pabrik yang berbeda, belum tentu akan memberikan efek terapeutik yang sama. Maka hal ini dinyatakan bahwa bioavailabilitas dari obat tersebut berbeda. Jadi seperti contoh sebelumnya bahwa asam mefenamat ini bisa diproduksi oleh banyak industri farmasi atau pabrik dengan nama dagang yang beragam ya. Tadi misalnya ada Ponstan atau Mevinal ya. Nah, ini zat aktifnya sama, tetapi dari industri yang berbeda bisa jadi memberikan efek terapeutik yang berbeda, sehingga bioavailabilitas atau ketersediaan hayati dari obat tersebut juga berbeda. Ekivalensi secara kimiawi, di mana dua produk obat mengandung zat berkhasiat yang identik dengan jumlah atau dosis dan dalam bentuk sediaan yang sama, serta memenuhi syarat standar farmakope. Dan studi ini dilakukan secara in vitro. Ekivalensi secara biologis, di mana dua obat yang ekivalensi secara kimiawi diberikan dalam dosis yang sama akan menghasilkan ketersediaan biologis dan fisiologis yang sama, terbukti dengan kadar obat di dalam darah. Hal ini dilihat dari kurva dosis dengan respon sama atau identik. Studi ini dilakukan secara in vivo. Jadi untuk yang uji ekivalensi secara biologis ini menggunakan hewan uji. Sedangkan tadi untuk ekivalensi secara kimiawi dilakukan studinya secara in vitro atau di dalam suatu laboratorium dengan menggunakan bantuan alat-alat laboratorium. Ya, sedangkan ekivalensi secara biologis ini menggunakan hewan uji atau secara in vivo. Ekivalensi terapeutik, di mana dua produk obat ekivalen secara biologis bila diberikan dengan dosis dan kondisi yang sama kepada penderita akan memberikan efek terapeutik yang sama. Jadi untuk ekivalensi terapeutik ini studi klinisnya sudah langsung kepada penderita. Beda-beda dengan ekivalensi secara biologis, studi klinisnya menggunakan metode in vivo, sedangkan
ekivalen secara kimiawi tadi menggunakan metode in vitro. Ya, jadi yang ekivalensi terapeutik ini langsung kepada pasien atau penderita suatu penyakit tertentu yang sedang diteliti. Ekivalensi secara klinis, di mana dua produk obat yang secara kimiawi diberikan dalam dosis yang sama kepada penderita bila memberikan efek klinis yang sama pula dan dapat diobservasi dengan melihat gejala penyakit penderita dinyatakan ekivalen secara klinis. Jadi di sini untuk dua produk obatnya diberikan pada penderita ya dengan dosis yang sama dan memberikan efek klinis yang sama. Ya, jadi dilihat apakah gejalanya ini ekivalen atau tidak. Jadi dari dua produk obat yang sama. Nah, untuk studi klinisnya ini sama seperti ekivalensi secara terapeutik tadi ya, sehingga menggunakan studi penderita suatu penyakit tertentu. Parameter penentu bioavailabilitas. Yang pertama adalah waktu yang diperlukan suatu obat itu sampai ke puncak atau Tmax. Kemudian yang ketiga adalah kadar puncak atau kadar tertinggi di dalam darah atau Cpmax. Dan yang ketiga adalah AUC. Tmax adalah waktu konsentrasi plasma mencapai puncak dapat disamakan dengan waktu yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi obat maksimum setelah pemberian obat. Pada Tmax, absorpsi obat maksimum setelah pemberian obat. Harga Tmax menjadi lebih kecil, berarti sedikit waktu diperlukan untuk mencapai konsentrasi plasma puncak. Bila laju absorpsi ini menjadi lebih besar, maka harga Tmax-nya menjadi lebih kecil. Cpmax adalah konsentrasi plasma puncak menunjukkan konsentrasi obat maksimum di dalam plasma setelah pemberian obat. Cpmax dapat menggambarkan hubungan antara efek farmakologi suatu obat dan tingkat konsentrasi obat pada plasma, sehingga dapat memberikan petunjuk bahwa obat itu cukup diabsorpsi secara sistemik untuk memberikan respon terapeutik. AUC adalah area di bawah kurva yang mencerminkan jumlah total obat aktif yang mencapai sirkulasi sistemik. AUC dapat dihitung secara matematis. Dua produk obat disebut bioekivalen bila AUC sama dan serupa atau identik. Bila nilai AUC-nya sama tetapi tidak serupa, maka tidak identik, sehingga belum dikatakan bioekivalen. Akibatnya bisa terjadi perbedaan pada kecepatan absorpsi, onset, durasi, atau juga intensitas obat, sehingga akan menghasilkan perbedaan bioavailabilitas atau ketersediaan obat di dalam darah. Bioavailabilitas obat ini sangat bergantung pada dua hal. Yang pertama adalah faktor obat, yang kedua adalah faktor penderita. Obat yang sama diberikan pada penderita yang sama, tetapi dalam keadaan yang berbeda, dapat memberikan kurva dosis dan respon yang berbeda. Faktor obat ini dapat mempengaruhi bioavailabilitas suatu obat. Yang pertama ini adalah dipengaruhi oleh dosis obat, di mana dosis obat ini akan berpengaruh pada kadar obat di dalam plasma atau Cpmax. Misalnya suatu obat dengan zat aktif yang sama diberikan dosis 100 mg akan menghasilkan Cpmax 5 mikrogram per mililiter. Sedangkan dosis yang 200 mg dengan obat yang sama menghasilkan Cpmax 10 mikrogram per mililiter. Maka
Dengan demikian diketahui bahwa semakin tinggi dosis suatu obat, maka akan menghasilkan kadar obat di dalam plasma ini yang semakin besar. Sehingga bioavailabilitasnya juga menjadi lebih besar. Kemudian yang kedua adalah faktor kelarutan obat dan ukuran partikel obat. Di mana obat yang semakin mudah larut, maka bioavailabilitasnya menjadi lebih besar. Dan kelarutan obat ini juga sangat dipengaruhi oleh ukuran partikel obat. Jika ukuran partikel obatnya semakin kecil, maka kelarutan obatnya menjadi lebih besar, sehingga bioavailabilitas dari obat tersebut juga lebih besar dibandingkan dengan obat yang ukuran partikelnya besar, sehingga kemampuan melarut obat tersebut menjadi lebih lama, sehingga bioavailabilitasnya menjadi lebih kecil. Kemudian faktor yang ketiga adalah obat dalam bentuk asam, basa, atau juga garam. Ini akan berpengaruh pada kelarutan dari suatu obat tersebut. Pada umumnya, obat dalam bentuk garam ini lebih mudah larut dibandingkan obat dalam bentuk asam atau basa. Sehingga obat tersebut akan lebih mudah terserap, sehingga bioavailabilitas dari obat menjadi lebih besar. Selanjutnya, faktor yang keempat yaitu bentuk sediaan. Ini akan mempengaruhi kecepatan dari absorpsi obat tersebut. Di mana bentuk sediaan cair pada umumnya ini memiliki kecepatan absorpsi yang lebih tinggi dibandingkan bentuk sediaan padat. Jadi misalnya ada injeksi atau solusio, suspensi, emulsi, ya ini lebih cepat absorpsinya dibandingkan pulveres, kapsul, ataupun tablet, atau juga sediaan pil, di mana untuk bentuk sediaan padat, misalnya kapsul ataupun tablet, setelah kontak dengan media cairan pencernakan, maka bentuk sediaan tersebut akan mengalami disintegrasi atau pemecahan partikel menjadi partikel yang lebih kecil yang nantinya akan siap untuk melarut, kemudian baru bisa terserap dan memberikan efek terapi. Nah, bentuk sediaan berarti ini juga sangat berpengaruh terhadap bioavailabilitas suatu obat. Selanjutnya adalah perbedaan formulasi, di mana misalnya ada dua formula. Satu formula ergotamin dengan kadar yang sama, ya, dua formula ini zat aktifnya adalah ergotamin yang akan dibuat bentuk sediaan kapsul. Di mana untuk formula 1 ini ergotamin ditambahkan laktosa, sedangkan formula kedua adalah ergotamin ditambahkan dengan kafein. Dan dihasilkan bioavailabilitas untuk formula pertama itu lebih kecil dari formula kedua. Hal ini berarti adanya kafein di dalam sediaan kapsul ergotamin ini meningkatkan kelarutan atau meningkatkan kemampuan absorpsi dari suatu obat tersebut, sehingga bioavailabilitas obat menjadi lebih besar. Selanjutnya, faktor yang keenam adalah jenis bahan tambahan atau bahan tambahan dalam bentuk sediaan. Ya, misalnya dalam suatu sediaan aspirin, satu formula sediaan aspirin ini dibuat dalam bentuk sediaan kapsul dengan kekuatan atau kadar zat aktifnya 500 mg. Kemudian formula kedua, sediaan aspirin 500 mg ini dibuat dalam bentuk sediaan tablet dengan bahan tambahan magnesium hidroksida, ya, sebanyak 500 mg. Dibuat dalam bentuk sediaan tablet. Nah, dari kedua formula ini, formula 1 kapsul, yang kedua adalah tablet. Setelah dilakukan pemeriksaan, nilai bioavailabilitas dari formula 1 yang aspirin dalam bentuk sediaan kapsul
ini nilai bioavailabilitasnya lebih tinggi dibandingkan sediaan aspirin yang dibuat dalam bentuk sediaan tablet. Hal ini dikarenakan bentuk sediaan kapsul ini lebih mudah atau lebih cepat terdisintegrasi dibandingkan sediaan tablet memerlukan waktu yang lebih lama untuk terpecah. Ya, meskipun di dalam formula kedua ada tambahan bahan tambahan yaitu magnesium hidroksida. Yang berikutnya adalah faktor penderita yang mempengaruhi bioavailabilitas suatu obat. Yang pertama adalah faktor umur, berat badan, dan luas permukaan tubuh dari suatu pasien. Ya, dari seorang pasien itu berbeda-beda umur, berat badan, dan LPT-nya, sehingga ini bisa disesuaikan untuk menghasilkan efek terapi yang maksimal. Kemudian faktor yang kedua adalah waktu dan cara pemberian. Ini akan berpengaruh juga terhadap bioavailabilitasnya. Ya, misalnya bioavailabilitas bisa meningkat bila diminum dalam keadaan perut kosong untuk obat-obat tertentu. Ya, tapi untuk obat yang lain bisa jadi bioavailabilitasnya akan menurun jika diminum dalam keadaan perut kosong. Nah, hal ini harus diketahui dari sifat fisika kimia suatu obat. Ya, sehingga kita bisa menetapkan aturan minum atau waktu obat itu untuk diminum apakah sesudah atau sebelum sesudah atau sebelum makan atau diminum bersamaan dengan makan. Hal ini tergantung dari tergantung dari jenis zat aktif yang digunakan. Selanjutnya adalah adanya makanan dalam lambung dan kecepatan pengosongan lambung. Ini juga akan mempengaruhi bioavailabilitas dari suatu obat. Ya. Jadi sama dengan yang tadi, yang kedua, ini juga akan berpengaruh sesuai dengan pemberian waktu obat itu untuk diminum. Kemudian faktor yang berikutnya adalah aktivitas enzim di dalam saluran cerna dan juga hepar. Ini juga akan berpengaruh terhadap bioavailabilitas dari suatu obat. Yang kelima, penyakit lain yang diderita terutama hepar dan ginjal. Adanya penyakit ini maka akan memperlambat bioavailabilitas dari suatu obat. Ya, karena kerja ginjal dan hepar sudah tidak maksimal. Kemudian faktor yang berikutnya adalah obat lain yang diminum. Jadi apakah penderita itu hanya minum obat tunggal yang kita berikan saat itu atau sebenarnya penderita itu juga mengkonsumsi obat yang lain. Nah, hal ini juga harus diperhatikan karena bisa jadi adanya obat yang lain ini bisa mengganggu bioavailabilitas atau mempengaruhi bioavailabilitas dari obat tersebut. Kemudian faktor yang ketujuh adalah adanya Vespas efek obat. Ya. Ini terjadi pada obat-obat yang diminum secara oral. Pengaruh makanan terhadap bioavailabilitas obat. Di mana adanya makanan ini dapat berpengaruh pada absorpsi suatu obat sehingga akan berpengaruh pada bioavailabilitas obat dan juga efek terapeutik dari obat tersebut. Misalnya di sini absorpsi obat itu akan berkurang ya jika adanya makanan, misalnya penisilin, ampicillin, tetrasiklin, eritromisin, ya, aspirin, ya, dan yang lainnya. Kemudian untuk absorpsi bisa diperlambat absorpsi obatnya jika ada makanan yaitu amoksisilin, sulfadiazin, aspirin, ya, digoksin, paracetamol. Nah, sehingga ini harus diperhatikan juga. Kemudian
Absorpsi dapat ditingkatkan dengan adanya makanan, misalnya griseofulvin, riboflavin, propanolol, hidroklorotiazid. Ini juga akan berpengaruh pada bioavailabilitas dari obat tersebut. Adanya perbedaan bioavailabilitas dari suatu obat yang sama, maka akan menghasilkan perbedaan kecepatan obat diabsorpsi ke peredaran darah sistemik. Jadi, misalnya ada 2 obat dengan zat aktif yang sama, tetapi memiliki bioavailabilitas yang berbeda. Di sini karena adanya perbedaan kecepatan obat itu untuk diabsorpsi. Ya, sehingga akan berpengaruh pada bioavailabilitas dari obat tersebut. Kemudian mula kerja obat atau onset ini juga akan berpengaruh pada bioavailabilitasnya. Selanjutnya intensitas, ya, karena beda kadar obat tertinggi yang dapat dicapai di dalam darah ini juga menghasilkan bioavailabilitas yang berbeda. Selanjutnya, lamanya efek farmakologis dan efek klinis dari obat. Sehingga di sini akan berpengaruh pada bioavailabilitasnya. Jika obat itu memberikan efek yang lama, maka dia nilai bioavailabilitasnya menjadi lebih kecil. Ya, sehingga ini akan mempengaruhi atau berpengaruh pada bioavailabilitas suatu obat. Studi bioavailabilitas suatu obat ini perlu dilakukan untuk obat-obat yang besar pengaruhnya terhadap hidup matinya seseorang. Antara lain golongan antibiotik, sitostatika, antidiabetik, kemoterapeutik, antikoagulan, dan kardiotonika. Kemudian yang kedua adalah obat dengan indeks terapeutik sempit. Kemudian obat yang mengalami first pass effect. Yang keempat adalah obat dalam bentuk SDA sustained release. Yang kelima adalah untuk obat-obat baru yang baru akan beredar. Kemudian yang keenam adalah obat yang sukar larut. Sehingga untuk obat yang sukar larut ini kemungkinan besar akan menghasilkan bioavailabilitas yang rendah. Demikian untuk materi pertemuan ke-15, bioavailabilitas dan bioekivalensi, di mana materi ini merupakan materi terakhir dari saya untuk bahan ujian akhir semester. Jadi untuk materi UAS nanti mulai dari materi P9 hingga P15 ini silahkan dipelajari, ya, itu untuk bahan ujian akhir semester. Di mana nanti ujian akhir semester saya akan menggunakan tipe pilihan ganda, ya, sehingga semua materi bisa masuk dan soalnya kemungkinan sekitar kurang lebih 25 soal, ya, atau 30 nanti tergantung dari materi, ya, dari semua materi yang ada, yaitu P9 sampai dengan P15. Nah, silakan dipelajari, dipersiapkan untuk ujian akhir. Sedangkan untuk materi hari ini, jika ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar dan mari kita diskusikan secara bersama-sama. Pada pertemuan terakhir ini, saya juga mau sampaikan terima kasih banyak atas kesediaannya untuk tetap hadir meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Terima kasih untuk keaktifannya, kemudian untuk kehadirannya, ya, mengikuti perkuliahan dari P9 hingga P15 ini. Dan saya mohon maaf jika terdapat materi atau penjelasan saya yang kurang jelas, ya, atau kurang dipahami, atau mungkin pernah atau sering ganti jadwal misalnya.
dan mohon maaf yang sebesar-besarnya terkait hal tersebut, dan kiranya teman-teman bisa memahami materi yang sudah saya berikan sehingga siap untuk melaksanakan ujian akhir semester 2 minggu ke depan. Semoga hasil UASnya bisa maksimal ya, lulus di semester ini maksudnya ya, dengan nilai yang baik, dengan nilai yang maksimal. Oke, saya akhiri kuliah hari ini dan saya tutup untuk semester ini. Kita akan bertemu lagi di semester depan. Ya, di semester Gasal 2021-2022. Terima kasih, selamat siang.